Hi, welcome back to English with Mr. Marbun. Ya, kali ini kita membahas soal persiapan ujian sekolah untuk kelas 12 SMA ataupun SMK ya. Oke, ini adalah persiapan ujian sekolah untuk mata pelajaran bahasa Inggris, di mana kamu akan menghadapi ujian ini untuk syarat kelulusan lulus dari SMA. Ada 45 soal pilihan berganda. Dalam video kali ini saya akan membahasnya. Akan tetapi ya tidak akan semua saya bahas di sini ya 45 itu, tapi ada beberapa yang akan saya bahas. Nah, selebihnya nanti kamu bisa mendapatkan soal ini secara gratis dalam bentuk Word dan akan saya share, saya bagikan secara gratis, tapi kamu harus masuk gabung di grup WA ataupun silakan boleh kamu japri saya melalui WA yang akan tertera di deskripsi video ini ya. Kamu boleh lihat nanti di deskripsi video ini. Baiklah, silakan subscribe channel ini. Bagi kamu yang pertama kali ketemu dengan video ini maupun channel ini, silakan subscribe, like, dan berikan komen kamu, dan jangan lupa share ke teman-teman kamu. Baiklah, kita langsung saja ke soal pertama pilihan berganda. Ya, di sini ada teks. Ya, teks di sini ada dua pertanyaan nanti yang akan diberikan ya dari teks Green Miles West. Ya. Oke. Sini question 1 to question 2. Jadi ini teksnya ya. Kita kalau seperti ini kita baca langsung soalnya, kemudian langsung kita lihat dulu pilihannya, setelah itu nanti kita masuk ke teksnya ya. Baiklah, langsung saja number 1. The company assures its customers that they will always maintain bla 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 of their products. Kalau kita ini artikan, perusahaan itu meyakinkan para pelanggannya bahwa mereka akan selalu menjaga, nah ini dia, mempertahankan ya, maintain, menjaga, mempertahankan titik-titik produk mereka. Kalau sudah ada price in harga, origin, asal keasliannya, quality, kualitas, sale, penjualan, quantity, ya, jumlahnya. Nah, kalau berdasarkan dari teksnya kita lihat dulu sini. Ada nggak sini yang berhubungan dengan ini ya, meyakinkan gitu, bahwa perusahaan meyakinkan seperti apa di sini. Kalau kita lihat di sini ya, di sini substitution, replacing ya, sepertinya tidak ada di sini ya. Oh, di sini following a protest over the original use of California in our name. Ini persoalan mengenai nama ya. We hope this does not create any confusion. Kami berharap bahwa ini tidak menciptakan kebingungan di antara para loyal customers. Ini loyal maksudnya para pelanggan setia ya. While this represent a change for our initial name introduction. Nah, di sini ya, sementara itu ini akan mewakili perubahan dari pengenalan ya, nama inisial ya. It does not change the quality. Nah, ini it doesn't change the quality. Ini tidak ada kata-katanya ini ya. Coba kita perhatikan ini di sini ada nah ini dia. It doesn't not change the quality. Jadi sepertinya ini sudah menjadi ini dia. Ini kata kuncinya berarti it does not change the quality. Jadi jawaban yang tepat adalah, nah ini dia, mempertahankan kualitasnya. Berarti jawaban yang benar adalah C ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. The name Green Miles West is, sebenarnya apa ini kira-kira? Dari judul teks ini, bahwa ini judulnya ya. Jadi the substitution of West in our name replacing California. Jadi replacing ini artinya menggantikan. Ini menggantikan California, berarti sebelumnya namanya California ya. Oke, digantikan dengan apa gitu ya. Oke, is the result of an agreement we reach with California Gardening Association
following a protest over the original use of California in our name. Nah, jadi ada penggantian West ya. West itu menggantikan nama California. Oke, berarti kalau kita lihat di sini ya, the name Green Miles West is a new name was given to Green Miles California. Jadi West ini menggantikan West ini menggantikan California ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ini ya. Jawaban yang tepat adalah A ya. Udah jelas ini dia. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada teksnya nih. Spending holidays in Ibiza. Ini menghabiskan waktu liburan di Ibiza. Ini berarti ini suatu tempat ya, tempat liburan itu. Oke, kita lihat dulu apakah pertanyaannya di sini. Nah, why did the writer go to Ibiza? Ibiza lah ya. By plane, by bus, by motorcycle, by car, by ship. Jadi di sini naik apa ini? Berarti si penulis ini, berarti yang menulis ini adalah ya itulah pelakunya ya di dalam cerita ini. Jadi si penulis itu adalah pelakunya. Makanya dia menggunakan nanti menggunakan subjek I ya. Oke, jadi di sini how did the writer go to Ibiza? Ini maksudnya naik apa gitu ya? Naik apa? Jadi kalau kita lihat di sini, I went to Ibiza 3 years ago in the summer. I got there by plane. Nah, ini ada kata by plane. Oke, berarti kalau demikian jawaban yang tepat adalah by plane ya. Ini dia. Jawabannya A ya. Oke, kita lanjutkan nomor 4. Where did the writer eat a breakfast? Jadi di mana dia? Nah, ini di mana dia? Ini si penulis ini sarapan pagi. Kalau kita lihat di sini, adakah kira-kira I got to the Ibiza airport and took a taxi that carried me to the hotel. Nah, di sini the hotel was in Santa Eulalia del Rio, 20 km from Ibiza town. Di sini belum disebutkan, belum ada makan-makan di sini ya. It is small, it is a small and tourist town. The hotel was big. Jadi hotelnya itu besar. There were many rooms, ada banyak ruangan. It had a great swimming pool and several restaurants. I had breakfast. Nah, ini I had breakfast ini karena ini masa lampau menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi I had breakfast and dinner in the hotel. Oke, jadi di sini pertanyaannya apa tadi? Nomor 4 ya. Nomor 4. Where did the writer eat a breakfast? Berarti ceritanya ini mereka ini tadi di hotel nih. Kemudian mereka di hotel itu juga ada swimming poolnya, terus di situ juga ada restorannya. Dan mereka juga makan di sana. Berarti bahwa restoran itu berada di hotel. Ini dia. Ini dia berarti berada di hotel. Oke, jadi jawaban yang benar adalah ini dia, in hotel ya. Ya, in hotel. Oke, kita lanjutkan number 5. How did the writer explore Formentera? Bagaimana si penulis itu ya mengeksplor, maksudnya menjelajahi Formentera. Kita lihat dulu ya, teksnya di sini ya. I went to the beach near hotel in the afternoon. Kami pergi ke pantai dekat hotel di sore hari. I was too tired and relaxed on the beach. Saya sudah terlalu capek ya. Jadi relax dulu di pantai. I saw beautiful apa nih, kita lihat di teks ini atas ya lanjutannya. Yeah, I saw the beach with clear waters and white sand. Jadi saya melihat air yang jernih dan pasir putih. It was wonderful landscape, lovely coastal villages. It was fantastic. Nah, di sini one day I took a ship to Formentera. Ini ada Formenteranya di sini. Nah, ini di sini ada took a ship, ini berarti naik kapal ya, kapal laut. Nah, berarti ini udah menjadi
jawaban ini dari yang pertanyaan ini ya. Oke, berarti number 5 itu jawabnya apa nih? So, number 5, apakah itu by motorcycle? Nah, ini masih Formentera, ini masih pergi ke sana ya, masih naik ke Formentera itu masih perginya ke sana masih naik kapal. Terus bagaimana kalau explore di sini berarti ya jalan-jalan ya, maksudnya di sini menjelajahi. Naik apa dia? Apakah naik kapal juga, kapal laut ya? Kita lihat dulu ya. Sailing by ship was great. When I got to Formentera, I rented a motorbike to visit the island. Jadi katanya gini, saya menyewa motorbike. Di sini ada motorbike di sini ya. To visit, mengunjungi the island, berarti ini ya mengunjungi, mungkin saja ini ya jalan-jalan ya, pergi ke sana pergi ke sini ke pulau itu, berarti menggunakan motorbike, sepeda motor. Oke, sepertinya ini jawabannya ya, karena explore itu termasuk dia mengunjunginya kan gitu ya, menjelajahi gitu ya. Jadi explore-nya by motorcycle. Jawabannya benar adalah ini ya. Oke. So number 5 is C. Sekarang nomor 6. What kind of text is it? Nah, kira-kira ini teks apa ya? Jenis teks apa? Apakah recount? Kalau recount ini menceritakan pengalaman pribadi di masa lampau. Descriptive ini teks deskripsi. Analytical exposition ini eksposisi analitis. Kira-kira jawaban yang benar apa nih? Kalau kita lihat di sini, ini menceritakan pribadi seseorang, ya, dituangkan dalam teks. Ya. Di sini ada dia. Jadi jawaban yang benar adalah recount teks ya. Ini recount. Ya, ini cerita di masa lalu, di masa lampau ya. Ya, number 7. Your friend situation. Nah, di sini ini di luar teks ya, tidak lagi dalam teks ya. Your friend situation. Nah, di sini diberikan situasi. Nah, ini dia keadaannya. I've gained some weight. I've gained some weight. Di sini artinya berat badan saya tambah, atau badan saya semakin berat gitu ya. Itu maksudnya. Kemudian, what should be the response to this statement? Kira-kira apa respon apa yang cocok untuk dari pernyataan dia ini? Ya. I've gained some weight. Nah, kalau ada teman kamu yang mengatakan, oh badanku sudah makin berat ini, katanya. Nah, kamu sekarang bagaimana untuk memberikan suggestionnya gitu ya? Di sini, I would suggest you to drink a lot. Saya menyarankan kamu untuk minum banyak. Nggak cocok ya. I would suggest you to sleep earlier. Saya menyarankan kamu untuk tidur lebih awal. Nggak cocok juga ya. Kalau yang C, I would suggest you to go to cinema. Saya menyarankan kamu untuk menonton bioskop. Tidak nyambung. I would suggest you to change your lifestyle. Di sini saya menyarankan kamu untuk merubah gaya hidupmu. Nah, ini cocok ya, ini udah jelas ini. Nah, ini jawabannya adalah yang D ya jawabannya ini. Ini jawabannya yang D. Oke. Kita lanjutkan nomor 8. Ya, ini ada teks ini, tapi ini undangan ya. Undangan. Ya, ini betul undangan ya. Please join us as we celebrate our 40th anniversary. Ini ulang tahun pernikahannya. Rahmat and Wati Juminten. Friday, May 7. Nah, kita ini untuk pertanyaan 8 sampai 9 berarti 2 soal. Kita lihat langsung pertanyaannya. What the type of the party above is? Ini jenis pesta yang di atas adalah ya, ini kalau kita lihat di sini anniversary itu berarti pernikahan ya. Ini pesta pernikahan. Jadi jawaban yang tepat adalah kalau birthday salah ya. Graduation ini wisudaan ya. Peresmian ya. Marriage party. Nah, ini marriage ini pernikahan. Berarti jawaban yang benar ini ya. Ya, jadi jawaban yang benar adalah C. Next, kita lanjut ke nomor 9. The purpose of invitation text above. Purpose itu artinya tujuan. Ini artinya tujuan ya. Ini artinya tujuan. Tujuan dari teks undangan di atas adalah
kira-kira untuk apa, tujuannya untuk apa ya. Kita lanjutkan di sini dulu ya. To tell a good relationship, untuk menceritakan hubungan yang baik, tidak ya. Terus sana mengundang ya tadi ceritanya ya. To describe a certain party, menggambarkan pesta tertentu. Iya sih, tapi kan sudah disebutkan ya pestanya tadi. To persuade people to have marriage, ini untuk membujuk orang untuk menikah. Nggak nyambung ya, bukan membujuk ya, mengundang ya. To invite people to join the party, ya ini tentu saja mengundang orang untuk mengikuti pesta itu gitu ya, karena ini mengundang ya. Jadi jawaban yang benar adalah D. Langsung kita ke nomor 10 sampai 12 ya, ini ada teksnya ya. Nah, ini panjang teksnya ini. Nah, nggak usah bingung, kita langsung ke pertanyaan saja. Nomor 10. What should the school do if a student can't stop his or her habit to come late to school? Di sini apa yang seharusnya sekolah lakukan jika seorang murid tidak bisa menghentikan kebiasaan buruknya datang terlambat ke sekolah. Kira-kira apa kebijakan dari sekolah itu? Apa yang harus sekolah lakukan ya? Apabila ada seorang siswa yang tidak bisa menghentikan kebiasaan buruknya, yaitu datang terlambat. Kalau kita lihat dari teks ini ada nggak kira-kira ya? Nah, di sini dia. Oke, ya, sorry. Nah, di sini kita lihat dulu di sini ya, ini tentang apa ini sebenarnya. Nah, being on time is a beautiful social ethic and one of great importance. Ya, on time merupakan etika sosial yang indah dan salah satu hal yang penting ya. Sebagaimana it creates efficiency, ini dapat menciptakan efisiensi dalam sistem dan implies respect for one another, dan juga memberikan makna menghargai satu sama lainnya. However, akan tetapi, it is one the many values that it is not easy for our students to learn. Tetapi ini satu dari banyak nilai-nilai ya, yang tidak gampang bagi siswa untuk mempelajarinya. Inner discipline, one that comes from an understanding of the set rules and regulation. Jadi disiplin dari dalam diri sendiri adalah yang come from an understanding, merupakan yang berasal dari pemahaman terhadap seperangkat aturan-aturan ya. Aturan-aturan is the highest from the ya, ini merupakan yang paling tinggi dari sifat-sifat atau sikap-sikap ya. Most excellent schools try to instill this with a loving environment. Di sini belum masuk ke situ ya. Coba kita lanjut ke sini. They can be given warnings, most of which are enough to make them try their best to reach the school on time later. If this fails, nah di sini katanya mereka memberikan banyak peringatan ya, yang cukup untuk membuat mereka try their best. Apa yang terbaik mereka to reach the school, untuk tiba di sekolah tepat waktu. If this fails, jika ini gagal, invite the parent to school, mengundang orang tuanya ke sekolah. By closing the gates, dengan menutup gerbang di sekolah, is behaving cruelly. Kalau menutup gerbang ya tentu sekolah ini bersikap kejam gitu. To which we prefer not to expose our children. Yang mana ini kita tidak lebih suka mengekspos ya kepada anak-anak. Every school has responsibility to implement good educational principle. Jadi setiap sekolah itu memiliki ya tanggung jawab untuk implement ya, untuk menanamkan prinsip-prinsip pendidikan yang baik. It should be in appropriate way. Jadi ini harus di cara yang tepat. Nah, kira-kira di sini sudah ketemu jawaban belum ya? Kalau di sini belum ketemu ini jawabannya ya.
Nah, di sini dia. Oke. Kalau kita lihat, children are precious and dependent on the adult for. Jadi anak-anak itu akan merasa berharga dan bebas. Tergantung ya. Menggantungkan pada kedewasaannya. For, ini sini kitanya for guidance, understanding them is the key. Jadi memahami mereka itu merupakan kunci. To this end, both parents and school. Ya, jadi memahaminya itu, jadi memahami, mengerti, nah itulah jadi kunci ya, kunci utama ya. Dan yang terakhir ya orang tua juga sekolah. Ya. Oke, jadi jawaban yang tepat di sini berarti harus memahami ya. Jadi dia harus memahami. Nah di sini, what should the school do if a student can't stop his or her habit to come late to school? Berarti try to understand him or her ini. Jadi jawabannya ini ya. Mencoba untuk memahaminya gitu ya. Kenapa sih sebenarnya dia terlambat? Ada apa? Apa yang membuat? Apakah karena dia mungkin dia bekerja dulu di pagi hari untuk membantu orang tuanya ya kan, kira-kira seperti itu ya. Dia harus berusaha untuk memahaminya. Di jawabannya yang tepat ya seperti itu ya. Oke. Nomor 11, what does the writer think to be the highest form of the behavior? The second paragraph. Apa katanya, what does the writer think? The writer think to be the highest form of behavior. Jadi apa apa menurut si penulis itu the highest form of behavior? Apa kira-kira maksud dia di sini kira-kira? Yang paling tinggi dari semua sikap. Oke, berarti kita lihat dulu nomor 11 itu di sini second paragraph. Ya, di mana dia di sini ya? Nah, kita lihat di sini ada tadinya ini dia. Coba mulai dari sini ya. Nah, ini dia. Kalau kita ini seperti ini ya. Nah, inner discipline, one that comes from an understanding of the set rules and regulation, is the highest from behavior. Berarti ini yang paling tinggi. Oke, jadi kira-kira jawaban yang tepat adalah ya, inner discipline maksudnya. Inner discipline. Jadi disiplin yang berasal dari dalam diri sendiri ya. Inner ini berarti inner. Ya, inner itu inner beauty ya, kecantikan dari dalam diri ya. Berarti disiplin yang berasal dari dalam diri sendiri, itulah the highest from behavior ya. Jadi jawabannya ini ya. Berarti inner discipline ini ya. Inner discipline. Jadi jawaban yang benar adalah A. Children are precious and dependent on the adults for guidance. Jadi anak-anak itu berharga dan dependent on adults for guidance. Dan dia tergantung pada orang-orang dewasa untuk mendapatkan panduan, untuk mendapatkan nasihat itu kira-kira. The word precious di sini kira-kira apa ya? Precious itu. Nah, ini the closest in meaning, berarti maksudnya makna yang sama ya, yang sama maknanya dengan precious. Kalau kita lihat precious itu berharga, bernilai, kira-kira demikian ya. Jadi kalau di sini valuable ada nilai, excellent itu ya bagus sekali, clever pintar, innocence itu tidak bersalah, naive ya naive ya. Nah, jawaban yang tepat adalah valuable ya. Valuable itu sama dengan precious, berharga, bernilai. Oke, jawabannya adalah A. Ya, nomor 13 ini lagu ya. Ya, ini lagu. Ini bait pertama. Ini chorusnya, kemudian ada refrainnya. Ya, tapi sini saya tidak akan menyanyikan lagu ini ya. Kita langsung bahas aja. What is the song about? What is the song about?
Ya, kita lihat dulu dari judulnya apa nih? The Journey. Wah, ini barangkali sudah menjadi topik ataupun tema ataupun ya inilah yang dibicarakan ya. Karena biasanya judul itu sudah mewakili dari isi dari lirik-lirik lagu ini gitu. Coba kita lihat, kita perhatikan di sini ya. How the world is sleeping, how the world awake, how can hear their hearts beat. Kemudian what a journey it has been. Nah, what a journey. Nanti journey udah mulai nih ya. Perjalanan apa yang sudah berlalu ini ya. And the end is not in sight. Dan akhirnya tidak kelihatan gitu ya. Oke, kemudian what a journey it has been. Nah, berarti ini bercerita tentang perjalanan ya. Perjalanan journey. Perjalanan kemana kita tahu, perjalanan hidup mungkin ya. Oke, jadi jawabannya ya, jawabannya cocoknya ini gimana? What is the song about? It is about word, tidak ya? It is about writer's love life. Ya, tidak ya, sini tidak menceritakan tentang cinta ya. It is about the writer's journey. Ya, tentu saja ini bercerita tentang si penulisnya gitu, si yang pencipta lagu ya, perjalanannya. Jadi journey, ya, it is about the writer's journey. Oke, kita lanjutkan. Nomor 14. I am but a traveler. Travel itu perjalanan. Traveler berarti orang yang melakukan perjalanan. I am but ini berarti kita lihat dulu ya sebelum ini. Berarti ada sesuatu maksudnya di sini ya. Nah, coba kita lihat dulu nomor 14. Ya, nomor 14. And traveler, kita lihat dulu dalam teksnya ya, di mana sini traveler. Oke, dari sini tidak ada ya. Ya ini ya. Half just hear them break. I am but a traveler. Saya, tapi ya, berarti ada pertentangan di sana ya. Pertentangan mungkin. Ya, tapi ada tetapinya, tapi mungkin di sini ya melainkan gitu. Maksudnya ya akan tetapi, melainkan kayak demikian ya. Kalau tetapi sih but juga artinya tetapi ya. Tapi secara konteksnya ya karena ini maknanya tadi kan, ya melainkan saya ini gitu ya. Berarti jawaban yang benar adalah B. Ya, jawaban yang benar adalah B. Nomor 14. Lanjutkan nomor 15. How many times in the refrain repeated ya. Jadi ada berapa kali refrainnya itu diulang-ulang. Kita lihat dulu dari liriknya. Refrain mana nih? Refrainnya ini 1 ya. Sekali, 2, 3. Berarti ini ada 3 ya. Ya, jawabannya yang benar adalah 3. Oke. Ini ya, kalau jawabannya ini dari sini kita bisa lihat di sini. Ini 1 ya. Ini 1. Ya kan? Ini 1. Kemudian masuk lagi yang ini. Ya. Ini 2. Ini back to ref lagi. Ini 3 ya. Oke. Kita lanjutkan nomor 16 terakhir ya. 2 tents for our camping wood, blah blah blah, by my mother. Nah, di sini ini sudah masuk materi yang ini ya. Materi yang lain ya. 2 tents for our camping wood. 2 tenda untuk perkemahan kami akan dibeli gitu ya. Akan dibeli oleh, berarti ini passive voice, ini tentang passive voice ya. Karena di sini dia passive voice itu harusnya, kalau passive voice itu harus menggunakan ya, subject, pakai to be, kemudian pakai verb 3, kemudian masukkan objeknya ya. Oke, jadi ini dia. Oke. Would, kemudian pakai be. Would be bought. Jadi jawaban yang benar adalah E ya, ini jawabannya.
Ini passive voice. Oke, demikian soal 1 sampai nomor 16 ya. Untuk soal nomor 17 sampai 45 itu bisa kamu dapatkan jawabannya, kunci jawabannya apabila Anda mau meminta soal ini secara gratis dari saya dari channel ini, yang akan kamu harus digabung dulu di WA group yang akan yang saya masukkan di deskripsi video ini, atau nanti dia di komen kamu boleh tanya kepada saya dan saya akan memberikannya secara gratis. Dan kamu di situ akan melihat soalnya juga ada di sana dan juga ada kunci jawabannya. Tapi untuk kunci jawaban nomor 1 sampai nomor 16 ada pada video ini. Sudah saya jelaskan tadi dari nomor 1 sampai 16. Untuk nomor 17 sampai 45 kamu bisa lihat nanti di soal gratis yang saya berikan. Oke, demikianlah pembahasan persiapan ujian sekolah kelas 12 SMA ataupun SMK. So, I want to say thank you very much. Jangan lupa subscribe dan like video ini ataupun komen yang baik-baik saja lah. Dan share kepada teman kamu. Okay? See you.